warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah. Amma ba'd. Al-mukarram al-muhtaram Syekhuna wa mursyiduna fi hadzal zaman, al-alim al-alamah al-arif billah, sahibul fadilah wal karamah wal barakah, Syekhuna wa mursyiduna fi hadzal zaman asy-syarif Muhammad Abdul Ghassib Allahumma maslul al-qadri an-Naqsyabandi al-Qabil qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, razaqana fi mutaba'atihi amin, wa mata'ana fi tuli hayatihi amin, wa nafa'ana bi'ulumihi amin amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya muliakan dan yang saya hormati, pembantu khusus Abah Aos, Abah Jagat, dan para Al-Mukarramun, para wakil talqin, para ikhwan dan akhwat, para dosen STID Sirna Rasa. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan pada bulan Rabiul Awal ini telah jelas tentu, seperti yang telah dibacakan tadi oleh qari kita, bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini memang sangat jelas banyak dari kalangan RT RW tingkat provinsi manapun, seluruh umat Islam Indonesia maupun di luar negeri dan di seluruh dunia memperingati hari lahirnya seorang proklamator, seorang pembawa perubahan terbesar, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bila mana beliau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan ada kita, seluruh makhluk, seluruh dunia, segala isi yang ada dalam dunia tentu belum Allah ciptakan kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui, bukan hanya kita memperingati Maulid dan Maulid Nabi Muhammad SAW saja, bukan hanya diperingati ada acara pentas seni Islami, lomba-lomba kreasi seni, bukan hanya acara seperti itu, tapi yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana cara kita mencontoh akhlak Nabi, mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maupun secara lahiriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, tapi ada penerusnya. Sekarang mursyid kita Thariqah Qadir Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Muhammad Abdul Ghassib Al-Mastul Al-Qadir An-Naqsyabandi Al-Kamil qaddasallahu radhiyallahu an. Semua gerakan, ucapan yang dicontohkan oleh guru agung kita itu, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, telah mendarah daging, meraja sukma di dalam diri guru agung. Jadi pantas dalam kitab dimensi, dalam buku dimensi bulan Hijriah, dalam dimensi Sufi karangan Abah Aos, alif kedua di dalam bulan Rabiul Awal itu adalah itba, yang artinya mengikuti. Jadi ikut saja, karena beliau adalah penerus Rasulullah SAW. Tahun lalu ketika manakiban di Sirna Rasa, ada yang membagikan 10 nasihat mursyid. Itu yang harus kita contoh, seperti Rasulullah SAW memberikan 4 pelajaran kepada para ibadur rahman. Yang pertama yaitu untuk afsus salam, tebarkan salam, dan yang kedua yaitu wasilur arham, silaturahmi, dan yang ketiga yaitu at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, dan yang keempat Rasulullah SAW memberikan pelajaran yaitu sallu bilaili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Itu sama saja mustahil dan tidak mungkin Rasulullah memberikan pengajaran kepada para ibadur rahman kalau misalkan Rasulullah tidak melaksanakannya terlebih dahulu. Begitu juga dengan 10 nasihat mursyid yang kita dapati
pada manakibah tahun lalu, mustahil dan tidak mungkin kalau misalkan beliau memberikan 10 nasihat mursyid tersebut kepada kita, kalau misalkan beliau tidak melaksanakannya terlebih dahulu. Dengan masuknya kita ke dalam thariqah itu salah satu kita telah mengakui akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kitab Miftahul Sudur dijelaskan, Asy'arani berkata, fa innaha kullaha akhlaqun muhammadiyatun wa siratun ahmadiyatun wa sunanun ilahiyatun. Thariqah itu seluruhnya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan meniti perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah ilahi. Alhamdulillah. Jadi kita harus bangga dengan masuknya kita ke dalam thariqah. Meskipun sekarang masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengerti apa itu tasawuf, apa itu thariqah. Sedikit-sedikit mendengar tentang thariqah sesat, sedikit mendengar tentang tasawuf itu sesat. Karena mereka hanya tahu rukun iman dan rukun Islam saja, tetapi rukun ihsan mereka tidak tahu. Malah ketika mereka mendengar rukun ihsan, mereka hanya mengucapkan sesat. Maka dijelaskan oleh Asy'arani, iyyaka an taqula tariqus sufiyya lam yati biha sunnatun kitabun wa sunnatun fa innahu kufrun. Hati-hati jika Anda mengatakan bahwasanya thariqah jalan sufi itu tidak didukung oleh Al-Qur'an dan sunnah, sebab ucapan seperti itu adalah kufur. Maka orang yang berthariqah itu pasti didukung dan dilandaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi. Karena termasuk Nabi pun berthariqah. Kalau tidak berthariqah semata-mata, Abu Asy'arani mengatakan seperti itu, tidak mungkin beliau mengatakan itu tidak ada kebenaran bukti otentik bahwa Nabi itu tidak berthariqah. Dengan mengatakan seperti itu pun berarti Nabi itu berthariqah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengerti thariqah, belum mengerti tasawuf, karena mereka punya mata. Lahum uyunun la yusiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi mereka masih tidak menggunakan mata mereka untuk melihat. Banyak mereka mendengar, ketika mereka melihat orang yang zikir thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah khususnya mereka zihir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah zikir teh gudag-gudeg, gudag-gedeg. Nah, eta zikir sesat. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat. Ketika mereka mendengar thariqah sesat, thariqah tasawuf sesat. Karena mereka tidak mau mengetahui apa itu thariqah, apa itu tasawuf. Kalau mereka mau mempelajari, mau memahami apa itu thariqah, apa itu tasawuf, mereka pasti mampu, mau untuk belajar seperti itu. Karena mereka punya mata yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Jadi yang buta itu mata hatinya. Ketika mereka melihat orang yang berzikir, buta mata hatinya. Hanya sampai mata mereka melihat, tapi hatinya tertutup dengan dosa. Mereka mendengar orang yang berzikir, mereka mendengar orang apa itu tasawuf, mereka mendengar orang yang membicarakan tasawuf, mereka mendengar orang yang membicarakan tentang thariqah. Mereka dengan sombong, saya tidak perlu thariqah, saya tidak perlu tasawuf, saya sudah sampai dengan Allah. Belum tentu seperti itu. Ya. Jadi ayolah kita sama-sama mengikuti guru kita pada bulan Rabiul Awal ini dengan momentum Maulid dan Maulid Nabi. Kita contoh akhlak penerus Rasulullah SAW, yaitu guru kita yang sekarang berada di tengah-tengah kita. Ikut saja, tidak boleh bertanya. Walaupun beliau menyuruh ikut saja, kalau tidak maju jangan mundur. Itu kata beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengikuti jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau dan akhlak-akhlak beliau. Dikaramati Syekh Muhammad Abdul Ghassib Allah Mas'ul Al-Qadina Syabani Qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.